Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam bahagia Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan ini bersama saya Jack menyampaikan 7 pernyataan reformasi sebagai sebuah seruan untuk menyelamatkan GKI di tanah Papua. Saya mengajak seluruh warga jemaat GKI di tanah Papua, majelis jemaat, pengurus unsur-unsur jemaat, tua-tua gereja, para mantan pimpinan sinode, pendeta, kaum profesional, akademisi, pimpinan klasis, pimpinan departemen, yayasan dan lembaga, serta seluruh orang yang masih mencintai GKI di tanah Papua, untuk membuka hati, membuka mata, dan membuka suara. Kita tidak boleh diam ketika tata gereja dipertanyakan. Kita tidak boleh diam ketika tata gereja kita bermasalah. Kita tidak boleh diam ketika kekuasaan menjadi lebih kuat daripada aturan dan tata gereja. Kita tidak boleh diam ketika keadilan diperlakukan atau diberlakukan berbeda antara mereka yang berada di bawah dan mereka yang berada di pusat kekuasaan. Gereja bukan milik seorang ketua. GKI di tanah Papua bukan milik satu kelompok. Gereja bukan milik mereka yang sedang memegang jabatan saat ini. Gereja yang kita sebut dengan bangga GKI di tanah Papua adalah milik Kristus. Karena itu, ketika gereja menghadapi ancaman penyimpangan kekuasaan, berdiam diri bukan lagi kebijaksanaan. Diam atau malu memberikan koreksi terhadap kesalahan bisa berubah menjadi sebuah pembiaran dan menjadi ancaman bagi kekacauan dalam GKI di tanah Papua. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menyerukan 7 pernyataan reformasi sebagai berikut. Yang pertama, kembalikanlah tata gereja menjadi hukum tertinggi dalam GKI di tanah Papua. Tata gereja adalah pagar konstitusional yang menjaga gereja dari kesewenang-wenangan. Karena itu, tata gereja tidak boleh dirubah hanya karena seseorang sedang membutuhkan aturan baru untuk mempertahankan kedudukannya. Setiap perubahan tata gereja harus lahir dari kebutuhan gereja secara menyeluruh, melalui proses yang bebas, terbuka, partisipatif, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Jika benar ketentuan mengenai batas usia pimpinan sinode sebelum sidang sinode Waropen tahun 2022 kemudian diubah ketika pejabat yang sedang memimpin telah mendekati atau melewati batas usia sebelumnya, maka sejarah perubahan tersebut harus dibuka kepada jemaat. Siapa yang mengusulkan? Apa alasan teologis dan organisatorisnya? Apa kajian yang digunakan? Apakah tim amandemen bekerja secara independen? Apakah terdapat tekanan, pengarahan, dan kepentingan tertentu? Semua pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab secara terbuka. Sebab apabila aturan dirubah hanya agar seseorang tetap memenuhi syarat untuk berkuasa, maka persoalannya bukan lagi sekedar perubahan pasal. Persoalannya adalah penaklukan konstitusi oleh kekuasaan. Pemimpin gereja harus tunduk kepada tata gereja. Tata gereja tidak boleh ditundukkan kepada kehendak pemimpin.
Tidak seorang pun boleh lebih tinggi daripada konstitusi gereja. Karena itu setiap perubahan tata gereja yang diduga lahir dari konflik kepentingan harus diperiksa dan diuji secara gerejawi dan konstitusional. Seruan reformasi yang pertama, kembalikan kekuasaan ke bawah tata gereja. Seruan reformasi yang kedua, akhiri krisis legitimasi kepemimpinan GKI. Jabatan gerejawi bukan kepemilikan pribadi. Jabatan gerejawi memiliki awal. Jabatan memiliki batas. Jabatan memiliki akhir. Apabila tata gereja menetapkan batas usia atau pelayanan bagi pejabat gerejawi, ketentuan tersebut harus berlaku secara nyata. Tidak boleh dibuat kabur ketika menyentuh orang yang sedang berkuasa. Sejak tahun 2017 sampai sekarang, GKI di tanah Papua tidak boleh terus-menerus berada dalam situasi mencari, mencoba, dan menafsirkan aturan sesuai kebutuhan kekuasaan pada saat tertentu. Jika terdapat pemimpin yang telah memasuki usia pensiun, tetapi masih menjalankan kewenangan struktural, maka dasar konstitusionalnya harus diumumkan secara terbuka. Bukan dengan penjelasan lisan, bukan dengan kebiasaan, bukan dengan alasan. Selama ini juga demikian. Harus ada dasar tata gereja yang jelas. Jika tidak ada, seluruh tindakan administratif yang dilakukan setelah berakhirnya legitimasi jabatan patut diperiksa dan diuji secara serius menurut ketentuan internal GKI di tanah Papua. Gereja tidak boleh dibangun di atas ketidakjelasan legitimasi. Gereja membutuhkan kepastian konstitusional. Ketika aturan kehilangan kuasa dan orang lebih kuat daripada aturan, gereja sedang memasuki masa krisis. Yang lebih memprihatinkan adalah apabila pimpinan klasis, mantan pimpinan sinode, pendeta senior, akademisi, dan kaum intelektual mengetahui masalah tersebut tetapi memilih untuk diam. Firman Tuhan mengingatkan kita, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Karena itu, seruan yang kedua, saya menyerukan, jangan mewariskan ketidakjelasan kepada generasi berikut. Pulihkanlah kepemimpinan GKI sekarang. Seruan yang ketiga, hentikanlah standar ganda dalam penerapan usia pensiun. Keadilan tidak boleh berhenti di mimbar. Keadilan harus terlihat dalam cara gereja memperlakukan pelayannya. Jika seorang ketua jemaat harus melepaskan jabatan karena telah mencapai usia pensiun, maka prinsip yang sama harus diterapkan secara konsisten kepada pejabat klasis, badan pekerja sinode, badan pekerja sinode wilayah, pimpinan departemen, dan seluruh struktur gereja. Tidak boleh ada satu aturan untuk pendeta jemaat dan aturan lain untuk elit gereja. Tidak boleh ada hukum keras ke bawah, tapi lunak ke atas. Banyak pendeta jemaat yang masih sehat, masih kuat dan mampu melayani, tetapi harus menerima keputusan pensiun karena aturan. Mereka menerimanya. Lalu apa alasan gereja jika pejabat pada tingkatan yang lebih tinggi telah memasuki usia pensiun tetapi tetap mempertahankan jabatan? Jika aturan usia berlaku,
maka aturan itu harus berlaku bagi semua. Jika aturan tersebut perlu diperbaiki, maka perbaikilah melalui mekanisme konstitusional. Jangan melakukan pengecualian berdasarkan siapa orangnya dan sebesar apa kekuasaannya. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 22 ayat 3a, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilan bukanlah slogan gereja. Keadilan adalah ukuran moral gereja. Jika aturan hanya keras kepada yang lemah tetapi lentur kepada yang berkuasa, itu bukanlah keadilan. Itu adalah standar ganda yang harus direformasi. Seruan reformasi yang keempat adalah hentikan penggunaan hak ekonomi pelayan sebagai alat kekuasaan. Kita mendengar dan menerima banyak keluhan mengenai pendeta dan pelayan gereja yang mengalami penahanan gaji karena berbagai konflik administratif maupun persoalan hubungan dengan pimpinan. Masalah ini tidak boleh dianggap sepele. Gaji bukan pemberian pribadi pimpinan. Gaji adalah hak pelayan yang memiliki akibat langsung terhadap kehidupan istri, suami, anak, pendidikan, keluarga, makanan, kesehatan, dan martabat rumah tangga pelayan gereja. Karena itu hak ekonomi pelayan tidak boleh digunakan untuk menghukum orang yang berbeda pendapat. Tidak boleh ada pola beda pendapat gaji ditahan, mengkritik gaji dihentikan, tidak menyenangkan pimpinan, keluarga ikut menanggung akibat. Apabila memang terjadi pelanggaran disiplin, gunakanlah mekanisme disiplin gerejawi. Berikan surat, berikan alasan, berikan kesempatan membela diri, berikan keputusan berdasarkan peraturan. Jangan mengganti hukum gereja dengan kemarahan pribadi. Yakobus 5 ayat 4 memperingatkan dengan keras tentang upah pekerja yang ditahan. Imamat 19 ayat 13 melarang penindasan terhadap sesama dan penahanan upah pekerja. Amsal 28 ayat 16 juga mengingatkan bahaya seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan secara menindas. Pemimpin gereja seharusnya menjadi gembala. Gembala yang menjaga domba. Gembala tidak boleh menggunakan makanan domba sebagai alat untuk membuat domba tunduk. Karena itu, hentikanlah segala bentuk penyalahgunaan hak ekonomi pelayan sebagai instrumen pengendalian kekuasaan. Seruan reformasi yang kelima, buka pertanggungjawaban atas janji dan program gereja yang terbengkalai. Buka pertanggungjawaban atas janji dan program gereja yang terbengkalai. Kepemimpinan tidak dinilai dari lamanya seseorang menduduki jabatan. Kepemimpinan dinilai dari apa yang dikerjakan dan apa yang diwariskan. Sejak kepemimpinan Badan Pekerjaan Sinode tahun 2017 sampai struktur kepemimpinan Badan Pekerja Sinode saat ini, yang tinggal setahun lagi akan selesai, terdapat berbagai macam agenda besar GKI yang perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka. Di antaranya pembangunan rumah sakit GKI, rencana pembangunan bank GKI, penyelesaian persoalan tanah Puspenka, sekolah Alkitab Waropen di Botawa, penyatuan yayasan, pengaturan YPK bersama GPI untuk wilayah selatan, persoalan tanah YPK di Sorong dan di berbagai tempat, serta berbagai agenda strategis GKI lainnya. Jemaat berhak bertanya, apa yang sudah selesai? Apa yang gagal? Berapa dana yang sudah digunakan? Siapa yang bertanggung jawab? Apa kendalanya?
Apa dokumen evaluasinya? Apa yang akan diwariskan kepada pemimpin berikutnya? Pertanyaan seperti ini bukan penghinaan kepada pemimpin. Ini adalah hak gereja. Gereja tidak boleh terus memproduksi keputusan, program, panitia, tim, proposal dan janji tanpa evaluasi yang jelas. Lebih memprihatinkan lagi, pada saat Papua menghadapi persoalan serius seperti peningkatan jumlah HIV/AIDS, pelayanan kesehatan milik gereja, yaitu klinik Wali Holeh, justru berhenti dan tidak beroperasi. GKI harus kembali bertanya tentang fungsi diakonianya. Untuk apa kita memiliki struktur besar apabila struktur tersebut tidak mampu menjawab penderitaan umat manusia di tanah Papua? Jabatan tanpa hasil harus dievaluasi. Program tanpa pertanggungjawaban harus diaudit. Janji tanpa pelaksanaan harus dipertanyakan. Jangan mewariskan tumpukan masalah kepada pimpinan sinode berikutnya, lalu dengan gampang kita sebut sebagai kesinambungan pelayanan. Seruan reformasi yang keenam, bangun keadilan representasi dan afirmasi orang asli Papua. GKI di tanah Papua hidup, bertumbuh dan melayani di atas tanah Papua. Karena itu gereja tidak boleh menutup mata terhadap semangat afirmasi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas orang asli Papua. Saya menolak menjadikan persoalan ini sebagai kebencian terhadap suku manapun. Saudara-saudara saya dari Maluku, Toraja, Batak, Jawa, Minahasa, NTT, dan suku manapun adalah bagian dari tubuh Kristus dan memiliki tempat dalam GKI di tanah Papua. Tetapi persaudaraan tidak boleh menjadi alasan untuk menutup pembicaraan tentang keadilan representasi. Jika dalam struktur strategis gereja terdapat konsentrasi jabatan pada kelompok suku tertentu, sementara kader orang asli Papua yang memiliki kemampuan, pendidikan, pengalaman, dan integritas tidak memperoleh ruang yang adil, maka kondisi tersebut harus wajib segera dievaluasi. Bukan dengan kebencian, bukan dengan sentimen etnis, tetapi dengan data. Berapa komposisi OAP dan non-OAP dalam pimpinan sinode? Berapa dalam departemen? Berapa dalam yayasan? Berapa dalam lembaga strategis? Bagaimana proses rekrutmennya? Apakah rekrutmennya terbuka? Apakah berbasis kompetensi? Apakah tersedia kaderisasi bagi OAP? Pertanyaan-pertanyaan ini sah. Sejak Injil berkembang di tanah Papua, pendidikan gereja telah melahirkan begitu banyak anak Papua yang berpendidikan tinggi, menjadi pendeta, doktor, profesor, akademisi, profesional, ahli hukum, ekonom, dokter, dan pemimpin masyarakat. Maka paradigma bahwa OAP hanya menjadi penerima pelayanan harus berakhir. OAP harus menjadi subjek utama dalam pembangunan gereja di atas tanah Papua, di atas tanahnya sendiri. Semangat otonomi khusus juga telah memperkenalkan prinsip afirmasi sebagai perlindungan, keberpihakan, pemberdayaan, keterwakilan, dan percepatan peningkatan kapasitas orang asli Papua. GKI tidak harus menjadi lembaga negara untuk belajar dari prinsip keadilan tersebut. Afirmasi bukan kebencian terhadap non-OAP. Afirmasi adalah koreksi terhadap ketimpangan. GKI harus menjadi rumah bersama. Tetapi rumah bersama hanya dapat bertahan apabila keadilan tinggal di dalam rumah tersebut. Seruan reformasi yang terakhir,
Hentikan amandemen tata gereja yang tidak memiliki legitimasi yang jelas. Ini bagian yang paling serius. GKI di Tanah Papua baru saja menetapkan perubahan tata gereja melalui sidang sinode GKI di Waropen tahun 2022. Tata gereja baru saja disosialisasikan. Jemaat baru belajar memahaminya. Klasis baru menyesuaikan diri. Struktur gereja baru menjalankannya. Lalu mengapa menjelang sidang sinode 2027 sudah muncul kembali panitia amandemen tata gereja? Pertanyaan pertama bukan tentang isi amandemen. Pertanyaan pertama adalah siapa yang memberikan mandat? Mana keputusannya? Mana mandat sidang sinode? Apa ruang lingkup pekerjaannya? Siapa yang mengawasi? Kepada siapa panitia bertanggung jawab? Jika tata gereja mengatur bahwa pembentukan panitia dan proses perubahan harus berdasarkan keputusan tertentu, maka ketentuan itu harus dipatuhi. Ketentuan tersebut harus dipenuhi. Apabila tidak terdapat mandat yang sah, maka keberadaan dan produk panitia tersebut patut diuji secara konstitusional sebelum dibawa lebih jauh. Yang juga perlu dipertanyakan adalah apabila orang-orang yang menyusun amandemen perubahan tahun 2022 kini kembali dipercayakan menjadi orang-orang yang hendak mengubah hasil yang baru saja mereka susun. Apa yang salah dengan produk tahun 2022? Mengapa baru beberapa tahun sudah harus diubah secara mendasar? Siapa yang minta perubahan? Kepentingan apa yang sedang dibangun dalam GKI di Tanah Papua? Lebih serius lagi, apabila benar berkembang gagasan untuk mengubah struktur sidang jemaat yang seharusnya sidang klasis dan sidang sinode, dan akan dirubah sidang jemaat, sidang sinode, dan sidang klasis akan menyusul. Ini sudah melanggar tata gereja. Atau termasuk kemungkinan menghilangkan atau mengganti kedudukan klasis dengan struktur sinode wilayah resort. Terlebih, ada informasi jika pimpinan struktur baru tersebut nantinya tidak dipilih, melainkan ditunjuk. Jika gagasan seperti itu benar, seluruh warga GKI di Tanah Papua harus mengetahuinya. Perubahan struktur sebesar itu tidak boleh dibicarakan tertutup. Tidak boleh menjadi proyek segelintir orang. Tidak boleh lahir dari meja kekuasaan. Akademisi, teolog, profesional, dan pendeta yang berada dalam panitia amandemen memiliki tanggung jawab sejarah. Jangan hanya meminjamkan nama dan gelar. Bacalah setiap pasal, pertanyakanlah setiap perubahan, tolak setiap intervensi, catat setiap perbedaan pendapat, pertanggungjawabkan pekerjaan saudara kepada gereja dan kepada Tuhan. Sebab satu pasal yang salah hari ini dapat menciptakan krisis gereja selama puluhan tahun. Tata gereja bukan dokumen pribadi pimpinan sinode. Tata gereja adalah konstitusi seluruh GKI di seluruh warga GKI di Tanah Papua. Saudara-saudara yang saya kasihi, karena itu saya menawarkan jalan reformasi bagi GKI di Tanah Papua. Kita sudah terlalu lama menganggap kritik sebagai sebuah pemberontakan. Kita terlalu mudah menyebut orang yang bertanya sebagai lawan. Kita terlalu cepat menilai perbedaan pendapat sebagai ketidaktaatan. Padahal GKI di Tanah Papua sebagai gereja Protestan
lahir dari keberanian mempertanyakan penyalahgunaan kekuasaan. Reformasi dimulai ketika orang berani berkata, yang salah harus disebut salah, yang benar harus dibelah, yang gelap harus dibawa kepada terang, dan kekuasaan harus kembali tunduk kepada kebenaran. Karena itu saya menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya kepala gereja. Gereja tidak boleh dikuasai oleh sinode, figur tertentu, kelompok tertentu, atau kepentingan kekuasaan dunia. Tidak ada ketua sinode yang dapat menempatkan dirinya sebagai pemilik gereja. Tidak ada pejabat gerejawi yang lebih besar daripada gereja. Tidak ada jabatan lebih tinggi daripada Kristus. Semua pemimpin hanyalah pelayan yang untuk sementara dipercayakan memegang tanggung jawab. Karena itu, setiap kewenangan harus tunduk kepada firman Tuhan, kepada tata gereja, dan kepentingan seluruh umat GKI di tanah Papua. Gereja juga harus berani menerima pembaharuan. Gereja yang menolak reformasi pada akhirnya dapat dipaksa berubah oleh krisis sejarah. Ketika kritik dibungkam, ketika koreksi diabaikan, dan kesalahan terus dipertahankan, persoalan tidak akan hilang. Persoalan justru akan menumpuk dan menjadi semakin besar. Pada akhirnya, gereja dapat menghadapi krisis kepercayaan, konflik internal, hilangnya legitimasi kepemimpinan, bahkan perpecahan dalam GKI di tanah Papua. Karena itu, perubahan yang dilakukan secara sadar, dilakukan secara terbuka dan konstitusional, dan bertanggung jawab jauh lebih baik daripada perubahan yang terjadi karena ledakan krisis. Atas dasar itu, harus ditegaskan bahwa reformasi bukanlah pemberontakan terhadap gereja. Reformasi adalah upaya pemurnian gereja yang hendak diperbaiki bukan keberadaan GKI di tanah Papua, melainkan praktik, kebijakan, struktur, dan penyimpangan yang dapat merusak gereja dari dalam. Mengkritik kesalahan bukan berarti membenci gereja, justru mencintai gereja. Kesalahan harus dikoreksi. Karena mencintai gereja, kekuasaan harus diawasi. Karena mencintai gereja, tata gereja harus dihormati dan keadilan harus ditegakkan. Prinsip inilah yang sejak lama dikenal dalam tradisi reformasi melalui ungkapan Ecclesia Semper Reformanda Est. Gereja harus terus-menerus diperbaharui. Pembaharuan bukan berarti gereja mengikuti setiap keinginan atau mengubah aturan sesuka hati. Pembaharuan berarti gereja terus menguji dirinya di bawah terang firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Struktur dapat diperbaiki, aturan dapat dievaluasi, pemimpin dapat berganti, sistem dapat dibenahi, namun pusat gereja tidak boleh berubah. Pusat gereja adalah Yesus Kristus. Karena itu, di reformasi yang kita serukan bukan reformasi yang merebut kekuasaan, melainkan reformasi untuk mengembalikan kekuasaan kepada batasnya, mengembalikan tata gereja pada wibawanya, mengembalikan kepemimpinan kepada semangat pelayanan, dan mengembalikan GKI di tanah Papua pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah kepala. GKI di tanah Papua tidak boleh takut terhadap pembaharuan yang benar. Yang harus ditakuti justru ketika gereja kehilangan keberanian untuk mengoreksi dirinya sendiri. Sebab gereja yang bersedia diperbaharui oleh firman dan roh akan tetap hidup, tetap kuat, dan tetap setia kepada panggilannya. Tetapi gereja yang mempertahankan kesalahan hanya demi melindungi kekuasaan sedang menyiapkan krisisnya sendiri. Inilah jalan reformasi, bukan menghancurkan gereja,
tetapi memurnikannya. Bukan merebut gereja, tetapi mengembalikannya kepada Kristus. Bukan menimbulkan atau menciptakan kekacauan, tetapi memulihkan ketertiban, keadilan, dan kebenaran di dalam tubuh GKI di Tanah Papua. Karena itu saya menyerukan kepada seluruh warga GKI di Tanah Papua, jangan takut kepada jabatan, jangan tunduk kepada sewenang-wenangan, jangan diam terhadap ketidakadilan, jangan biarkan tata gereja menjadi alat kekuasaan, jangan biarkan gereja diwariskan dalam keadaan rusak kepada anak cucu kita. Kita tidak sedang menghancurkan GKI, kita sedang menyelamatkan GKI. Kita tidak sedang melawan gereja, kita sedang memanggil gereja kembali kepada Kristus. Kita tidak sedang meminta kekacauan, kita menuntut ketertiban konstitusional. Kita tidak sedang mencari kekuasaan baru, kita sedang menuntut agar kekuasaan kembali memiliki batas. Dan kepada siapapun yang sedang memegang kekuasaan dalam GKI di Tanah Papua, dengarlah ini. Jabatan akan berakhir, kekuasaan akan berlalu, namun nama besar akan menjadi sejarah. Tetapi keputusan yang saudara ambil hari ini akan tetap dicatat oleh generasi yang datang kemudian. Karena itu jangan wariskan ketakutan, jangan wariskan konflik, jangan wariskan aturan dibuat untuk menguntungkan penguasa hari ini. Wariskanlah gereja yang sehat, wariskanlah gereja yang adil, wariskanlah gereja yang tertib, wariskanlah gereja yang transparan, wariskanlah gereja yang berani mengoreksi dirinya sendiri, dan terutama wariskanlah GKI di Tanah Papua yang sungguh-sungguh mengakui bahwa hanya Yesus Kristus kepala gereja. Jika reformasi ini dapat dilakukan melalui kesadaran, lakukanlah sekarang. Jika koreksi dapat diterima melalui dialog, bukalah dialog sekarang. Jika kekuasaan dapat diperbaiki melalui mekanisme tata gereja, tempuhlah jalan konstitusional sekarang. Salah satunya adalah sidang istimewa, atau dalam tata gereja perubahan disebut sebagai sidang khusus. Sebab gereja terlalu berharga untuk dikorbankan demi mempertahankan satu jabatan, satu figur, satu kelompok, dan satu generasi kekuasaan. Reformasi GKI di Tanah Papua bukan pilihan politik. Reformasi adalah panggilan moral untuk menyelamatkan gereja. Sebagai penutup, kepada kakak-kakak saya yang saat ini sedang memimpin GKI di Tanah Papua, saya memohon dengan rendah hati, marilah kita memilih jalan konstitusional yang tersedia, yaitu sidang khusus, dan bersama-sama mengembalikan GKI menjadi gereja yang utuh, tertib, adil, berwibawa, serta setia kepada Kristus sebagai kepala gereja. Kepada seluruh warga jemaat GKI di Tanah Papua, majelis jemaat, pengurus unsur-unsur jemaat, tua-tua gereja, mantan pimpinan sinode, pendeta, kaum profesional, akademisi, pimpinan klasis, pimpinan departemen, yayasan, dan lembaga, serta semua orang yang masih mencintai GKI di Tanah Papua. Mari kita satukan keberanian dan tanggung jawab iman untuk menempuh sidang khusus secara konstitusional demi memulihkan, menyelamatkan, dan menjaga masa depan GKI di Tanah Papua. Demikian 7 seruan reformasi ini saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Bersatu kita membawa GKI di Tanah Papua menjadi gereja milik Kristus yang berguna untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, salam bahagia.